Pesawat tempur T-50I Golden Eagle jadi sorotan publik, Senin 18 Juli 2022. Pesawat latih tempur Lanut Iswah Judi Madiun hilang kontak pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Diduga pesawat tempur T-50I Golden Eagle jatuh di Blora. TNI AU dalam keterangan resminya membenarkan pesawat yang hilang kontak itu pesawat tempur T-50I Golden Eagle. Berdasarkan keterangan resmi TNI AU yang diterima wartawan, Senin, 18 Juli 2022, pesawat Skuadron Udara 15 Lanut Iswah Judi Madiun yang diawaki satu penerbang itu dilaporkan mengalami kecelakaan saat latihan Night Tactical Intercept. Diketahui pesawat tail number TT 5009 take off dari Lanut Iswah Judi pukul 18.24 WIB untuk melakukan latihan terbang malam. Pilot masih melakukan kontak dengan flight director pukul 19.25 WIB, namun setelah itu posisi pesawat tidak dapat dikontak. Namun Indonesia tidak membahas soal peristiwa kecelakaan udara pesawat TNI. Jauh lebih dalam, Indonesia bakal menyajikan informasi terkait pesawat tempur pertama Indonesia di tahun 1946. Namanya Cureng, pesawat bajakan dari Jepang yang dikenal dengan sebutan Yokosuka Kalimaye, Shinshite. Selengkapnya, mari saling menerima. Nama Cureng merupakan nama lokal Indonesia, dalam bahasa Jepang pesawat buatan pabrik Nippon Hikoki KK tahun 1933. Sedangkan pihak serikat menyebutnya dengan Willow. Dalam Perang Pasifik, pesawat ini dijuluki dengan Red Dragonfly, si capung merah. Sejak berlangsungnya Perang Cina-Jepang sampai tahun berakhirnya Perang Pasifik telah diproduksi sebanyak 5.591 buah pesawat. Beberapa buah diantaranya digunakan untuk pasukan penyerang, kamikaze, meskipun sebenarnya pesawat ini dibuat untuk pesawat latih lanjut. Pesawat Cureng tergolong pesawat kecil bermesin tunggal bersayap dua, atas dan bawah, yang dilapisi kain dengan dua tempat duduk, depan belakang. Cockpit tanpa kanopi penutup atas sehingga bagian kepala dan dada penerbang kelihatan jelas dari luar. Menggunakan motor radial dingin angin, TEPO, dengan kekuatan 350 daya kuda, pesawat ini memiliki kecepatan jelajah 157 km/h dan kecepatan mendarat 92,6 km/h. Pencapai terbang sejauh 708 km dengan batas ketinggian praktis 4000 m dengan lama terbang 4/2 jam. Di Indonesia pesawat Cureng ini ditemukan hanya di Pangkalan Udara Maguwo Yogyakarta sebanyak 50 buah. Untuk memastikan kondisi pesawat tersebut atas perintah Suryadi Suryadharma, didatangkan teknisi dari Pangkalan Udara Andir Bandung. Di Pangkalan Udara Maguwo waktu itu tidak ada teknisi pesawat. Dua orang dari beberapa teknisi dari Bandung tersebut adalah Basir Surya dan Charmadi. Dari hasil pemeriksaan secara umum semua pesawat tersebut dinyatakan dalam keadaan rusak, kecuali 3 yang masih dalam keadaan lengkap walaupun dalam keadaan rusak ringan. Ketiga pesawat Cureng ini merupakan pesawat yang siap terbang ketika terjadi perebutan pangkalan oleh BKR dan Laschar yang ada di Yogyakarta, namun batal karena kedatangan pasukan yang dipimpin oleh Soeharto, mantan Presiden RI. Waktu itu Soeharto sempat teksi, memarkir pesawat, ketiga pesawat tersebut setelah para penerbangnya yang orang Jepang ditawan dan PU Maguwo berhasil direbut. Hanya dalam waktu 1 hari yakni tanggal 26 Oktober satu pesawat Cureng dapat diperbaiki dan dinyatakan siap test flight setelah diberi tanda berupa lingkaran berwarna merah putih sebagai simbol bendera RI yang sekaligus menyatakan bahwa pesawat tersebut sudah menjadi milik Republik Indonesia. Test flight dilakukan tanggal 27 Oktober 1945 pukul 10 selama 30 menit oleh Agustinus Adi Sucipto yang didampingi oleh Rujito.
Dipilihnya Agustinus Adi Sucipto untuk test flight ini karena ia mempunyai wing penerbang yaitu Groot Militaire Brevet. Namun wing penerbang yang dimiliki adalah kualifikasi penerbang dengan pesawat Eropa, bukan pesawat Jepang. Penerbangan ini tercatat sebagai penerbangan pesawat beridentitas merah putih yang pertama di alam Indonesia merdeka oleh pemuda Indonesia sendiri. Setelah penerbangan pertama itu, para teknisi terus bekerja memperbaiki pesawat-pesawat yang ada di Maguwo. Pada awal Januari 1946, berhasil diperbaiki dan disiapkan 25 pesawat lagi hingga siap terbang. Pesawat Cureng tersebut kemudian menjadi kekuatan Pangkalan Udara Maguwo yang sekaligus menjadi kekuatan sekolah penerbangan yang dipimpin oleh Agustinus Adi Sucipto. Sekolah penerbangan itu dibuka pada tanggal 15 November 1945. Karena itu pesawat Cureng umumnya hanya diterbangkan oleh para kadet Sekbang. Para kadet angkatan pertama sekolah penerbang ini tercatat 31. Tanggal 14 Januari 1946 salah satu pesawat Cureng mengudara dari Pangkalan Udara Maguwo. Namun naas pesawat Cureng tersebut mengalami kecelakaan. Waktu itu pesawat diterbangkan oleh Iswah Judi dan Wiryadinata sebagai penumpang. Kedua orang yang berada dalam penerbangan itu selamat. Peristiwa ini merupakan kecelakaan pesawat Cureng pertama yang sekaligus merupakan kecelakaan pesawat pertama di alam Indonesia merdeka. Benar juga apa yang dikatakan oleh para penerbang Royal Air Force, RAF, yang pernah datang ke Yogyakarta. Para penerbang itu mengatakan, "You are flying coffin," Tuan menerbangkan sebuah peti mati. Kecelakaan pesawat tersebut ternyata tidak membuat ciut nyali para penerbang muda waktu itu dan tidak berkesimpulan bahwa pesawat jenis Cureng tersebut tidak layak terbang, malah menjadi tantangan bagi pelopor pendiri dan pejuang AWRI untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara yang baru berdiri. 2 hari setelah kecelakaan tersebut, tanggal 16 Januari 1946, satu pesawat Cureng diterbangkan oleh Suyono untuk melakukan tugas pengintaian di Laut Selatan. Misi pengintaian menggunakan pesawat Cureng itu atas perintah Agustinus Adi Sucipto. Pesawat Cureng take off dari Pangkalan Udara Maguwo menuju Parangtritis, sampai jauh ke selatan di atas Lautan Hindia. Dalam penerbangan itu, pesawat sempat masuk awan hitam tebal sehingga penerbangannya sampai kehilangan orientasi, disorientasi. Peristiwa ini pun dicatat sebagai operasi penerbangan pertama dalam rangka misi pertahanan di Indonesia Merdeka. Tanggal 8 Agustus 1946, sebuah pesawat Cureng diterbangkan dari Pangkalan Udara Maguwo Yogyakarta ke Pangkalan Udara Bugis Malang. Adapun misi penerbangan yang dipiloti oleh Tugio adalah mengantarkan AS Hananjudin atas panggilan Divisi 8 Malang Imam Supeno. Pada tanggal 2 September 1946 salah satu pesawat Cureng kembali mengalami kecelakaan dan ini adalah kecelakaan kedua pesawat Cureng setelah kejadian pertama pada tanggal 14 Januari 1946. Pesawat jatuh di Cipatujah, Tasikmalaya, sewaktu pesawat melakukan pendaratan darurat yang mengakibatkan gugurnya Opsir Udara 2 Tarsono Rujito. Opsir Udara 2 Tarsono merupakan korban pertama akibat kecelakaan pesawat militer di Indonesia Merdeka. Dalam rangka tabur bunga atas meninggalnya Tarsono, pada tanggal 13 September 1946, sebuah pesawat Cureng yang lain diterbangkan untuk melaksanakan tabur bunga dari udara yang diterbangkan oleh Hussein Sastranegara. Pada tanggal 29 Juli 1947, digunakan untuk menyerang kedudukan musuh, Belanda, di kota Ambarawa dan Salatiga. Pesawat Cureng diterbangkan oleh Kadet Suharnoko Harbani dan Kadet Sutarjo Sigit. Pesawat Cureng juga digunakan oleh Kadet Udara I. Aryono untuk membom Purwodadi dalam rangka penumpasan PKI atas permintaan Gubernur Militer Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto. Pada tahun 1948 saat meletusnya pemberontakan PKI Musso di Madiun, pesawat ini digunakan untuk penyebaran pamflet, dropping obat-obatan dan logistik bagi pasukan ABRI yang berada di daerah terpencil.
Dalam menumpas pemberontakan PKI Musso pada bulan September 1948, pesawat Curang mendapat tugas menyebarkan pamflet kepada masyarakat agar tidak mengikuti pemberontakan PKI dan mendukung pemerintah untuk membasminya. Untuk mengabadikan dan mengenang kiprah pesawat Curang ini, pada tahun 1977 diabadikan di Museum TNI Satria Mandala Pusjarah TNI. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi,